Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Erni. Pagi hari ini udah siap semua memuji Tuhan? Oke, kita siapkan hati ya. Semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, lewat nafas kita ada Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Oke, siap? Yuk kita naikkan pujian. Lagu baru nih, nyanyi lagu baru ya, semangat ya, ayo kita naikkan pujian, Tuhan Yesus hebat ya.
memuji dong. Jangan duduk dulu. Kita tetap berdiri, kita mau naikkan pujian lagi, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Oke? Yes, kita mau naikkan pujian. Yesuslah satu-satunya penyelamatku yang sungguh. Semuanya boleh duduk, capek ya? Nafas dulu, boleh duduk deh. Kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya duduk manis, kita mau buka hati kita. Oke adik-adik, kita naikkan pujian firman berita bagi kakiku. Terang bagi jalan
Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Semuanya adik-adik yuk. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi setiap kami semua, urapi guru-guru dan juga kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kamu kenapa sih? Kita kan lagi nunggu. Nunggu siapa? Katanya Roh Kudus mau datang loh di tempat ini. Oh iya. Kamu kan tahu, ini kan hari 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya, pantesan kirain dari tadi tuh nunggu apa? Nah, kamu juga nunggu apa? Kenapa tadi? Nungguin kamu. Oh. Loh, itu adik-adik juga pada nunggu ya tadi ya? Adik-adik juga nungguin Roh Kudus ya. Pasti tadi bingung nih kakaknya ngapain coba. Nah, ternyata nggak enak ya nunggu ya? Nunggu nggak enak, ini baru nunggu 1 menit aja nih. Iya. Kalian tahu nggak, murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus melakukan penampakan, terus akhirnya diajak ke padang rumput, terus Tuhan Yesus naik nih ke surga. Nah habis itu dia bilang, Tuhan Yesus pesan bahwa nanti akan mengirim Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong ya. Tapi kan murid-murid nggak tahu, nggak ada gambarannya. Kalau adik-adik kan tahu, pernah lihat kan? Iya. Rayain, Roh Kudus tuh dilambangkan seperti api. Tapi murid-murid nggak tahu dan mereka cuma menunggu. Nah, Sampai akhirnya ya setelah 10 hari ya, itu ada perayaan yang namanya Pentakosta. Nah. Tapi Pentakostanya ya, itu bukan beda perayaan ya? yang seperti ini, beda. Pentakosta yang waktu itu adalah memperingati ya karena keberhasilan menuai. Jadi mereka itu setelah 7 minggu. Seminggu berapa hari? Seminggu 7 hari. 7. Nah, di sini 7 minggu, berarti 7 kali 7 berapa? 49. 49 hari. Nah, mereka setelah itu kumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Tapi murid-murid waktu itu karena dikasih pesen itu, mereka akhirnya kumpul. Mana nih murid-muridnya? Nah, kakak sudah bikin. Oh, ada murid-murid. Pura-puranya. Weh. Jadi murid-muridnya ini berkumpul di satu rumah di ya. satu rumah. Nah. Mereka sambil menanyakan gitu. Sambil menanyakan bahwa kapan ya? Kan Tuhan katanya mau kasih Roh Kudus. Ya kan? Tapi kok nggak datang-datang? Kok nggak datang-datang? Nah, akhirnya yang mereka lakukan apa? Ya, mereka ini berkumpul di suatu rumah. Nah, mereka berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Berdoa. Nah, ya, mereka berkumpul untuk berdoa. Nah, apa yang terjadi, Kak? Coba apa yang terjadi, lihat di sini. Coba dilihat.
Wah, ini ada berapa nih muridnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat kencang. Shoo! Dan akhirnya, wah, murid-muridnya bisa berbahasa roh. Nah, Roh Bisa- Kudus turun loh, Kak. Bisa berbahasa roh. Apa namanya? Terus bahasa rohnya itu gini. Mereka kan bisa tiba-tiba ada bahasa-bahasa yang sebenarnya sehari-hari mereka nggak tahu. Tapi orang lain bisa tahu. Dikira apa? Ini kok siang-siang pada mabok gitu kan? Iya. Jangan-jangan mereka banyak minum anggur, minum apa? Ini apa nih Kak? Kakak juga ini dong. Ada apinya, Ada ya, apinya. melambangkan ini. Jadi apa namanya? Mereka tiba-tiba merasakan sesuatu Kepenuhan Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus. Nah, Mereka menjadi bisa lebih berbahasa berani. roh, ya. Mereka bisa lebih lepas. Yang tadinya bingung, menunggu, takut, tiba-tiba memberitakan firman tuh mereka punya kekuatan. percaya diri. Nah, adik-adik pasti ada yang bingung ya. Pernah nggak di satu ibadah tiba-tiba adik-adik ketika berdoa terus tiba-tiba ada orang yang bicara apa Bahasa roh. bahasa yang adik-adik nggak ngerti. Dulu kakak juga bingung. Ini orang nih ngomong apa sih? Ini orang nih ngapain sih? Kok tiba-tiba ada yang ketawa, ada yang tiba-tiba nangis, teriak-teriak, terus ada tiba-tiba yang lagi berdoa, tiba-tiba ada pendeta apa angkat tangan, tiba-tiba dia rubuh. Wah. Jadi itu adalah namanya kepenuhan roh. Nah, Iya. mau tahu nggak gimana orang bisa dapat Roh Kudus? Nah, Kapan nih Kak Helen nih mendapat kepenuhan Roh Kudus kapan? Masih ingat nggak Kak? masih. Jadi Gimana? waktu itu kakak masih SMA. Nah, Hmm. SMA baru dapat Roh Kudus nih. Iya. Bapak bisa berbahasa roh. Waktu itu Kailen pengen banget tuh punya kerinduan. Ini pengen banget bisa bahasa roh gitu. Awalnya kakak kira ini dibikin-bikin ini pura-pura ngomong-ngomong ngawur gitu. Ternyata waktu persekutuan doa, waktu itu di sekolah Kailen tuh dulu masih Katolik ya, apa namanya, sekolah Katolik SMA itu ada persekutuan. Di situ kakak bener-bener minta, dapet. Wah, nggak nyangka itu nggak bisa berhenti loh ngomong itu. Iya. Di stop tuh nggak bisa gitu. Jadi waktu itu. kalau waktu itu suruh ngulang lagi bahasanya bisa nggak? Kak? Nggak tahu dah itu ngomongnya apa. Nah, dulu Iya. Kak Denny juga sama. Dulu Kak Denny berdoa. Kak Denny tuh dulu paling nggak percaya, ya kan? Ini mah dibikin-bikin sama Iya, kayak sama, kayak. iya. Ini mah dibikin-bikin terus. Oh, tumbang tuh karena apa? Didorong. Dijorokin, takutnya ya. Dulu mikirnya Didorong. gitu-gitu. Ini nangis ya mungkin karena dulu Kak Denny nggak percaya. Makanya Kak Denny nggak bisa bahasa roh karena Kak Denny di pikiran Kak Denny nggak percaya gitu. Iya. Makanya syarat untuk mendapatkan kita bisa Roh Kudus hadir. Jadi jangan pernah berpikir yang dapat kuasa Roh Kudus itu kalau yang udah dewasa udah doanya ini. Bahkan anak-anak kecil pun, anak sekolah minggu pun bisa berbahasa roh. Iya. Bahkan Kak Denny baru kuliah tuh baru bisa berbahasa roh. Ya. Karena itu tadi Kak Denny nggak percaya, memang nggak percaya gitu. Sampai akhirnya Kak Denny coba membuka hati, membuka pikiran Kak Denny, sampai berdoa, Tuhan, kalau memang Roh Kudus ada, nah Kak Denny pingin berbahasa roh. Waktu itu berserah dan aku percaya bahwa aku bisa berbahasa roh. Nyanyinya apa waktu itu? Haleluya, haleluya. Haleluya 12 kali ya? Haleluya. Tiba-tiba balik lagi. Tadi ini tiba-tiba bahasanya keluar yang ngaco dan nggak bisa di stop. Kali ini nggak tahu ngomong apa juga nggak tahu gitu kan. Nah itu pengalaman. Terus pernah juga waktu remaja, Kak Denny kena ada yang dulu kan ngetawain, ada yang nangis, ada yang ketawa sendiri gitu kan. Nah waktu di satu retret, Kak Denny itu sama berbahasa roh. Tiba-tiba bahasa rohnya itu bukan bahasa yang diucapkan, ketawa.
Sampai guling-guling ketawa, sukacita, seneng. Kenapa? Lagi berdoa tiba-tiba melihat cahaya pun bening, terus kayak ngelihat wajah Tuhan Yesus gitu. Bisa ketawa. Nah, mungkin ketawa bisa 15-20 menit itu. Wah, panjang, karena itu retret berdoa, ada yang nangis di sebelah, ada yang nangis, ada yang bahasa ini lah, itu luar biasa sukacita ketika kita percaya. Jadi kalau adik-adik nggak percaya dengan Roh Kudus, ya nggak akan bisa bahasa roh. Tapi itu tidak berarti gini. Bukan kalau ya, bisa yang bahasa roh itu yang orang suci-suci enggak. Atau yang harus berpendidikan tinggi enggak. Tapi siapa saja yang mau benar-benar menerima bahwa percaya bahwa Tuhan itu bakal mengirimkan roh sukacita. Nah, kalau misalnya adik-adik, wah Kak, aku nggak percaya Kak. Kalau bener ada Roh Kudus kelihatan dong Kak. Ada ininya kayak zaman dulu kan dibilang tadi nih, kalau ada Roh Kudus ada apa? Ada api-apinya. Harus ada kelihatan ini kayak Kak Helen nih ada apinya. Bukan kalau gitu ya. Ya ini sarananya gitu. Tuhan itu memperlihatkan ke murid-murid, ke orang-orang bahwa Tuhan itu benar-benar mengirimkan. Sama seperti ada nggak Kak? Kalau selain Roh Kudus tuh ada nggak Kak? Apanya? Ada nggak roh lain? Ada. Roh yang jahat pun ada. Ada. Bahkan Tuhan Yesus pernah menemui, masih ingat nggak ada cerita orang kesurupan, kesurupan setan, terus akhirnya apa? Tuhan mengusir rohnya itu masuk ke babi, babinya ini masuk jurang. Itu zaman dulu Kak, zaman sekarang ada. Kalau adik-adik pernah jadi dulu tuh Kak Deni sering lihat yang namanya reok. Reok nggak? Tahu. Jadi reok itu dia pakai kuda lumping. Terus dia nari-nari, makan beling, itu bisa kaca dimakan, disabet nggak sakit, terus dia diapa-apain pokoknya nggak sakit. Tapi kebanyakan dulu Kak Dini nonton reok itu harus dekat kuburan. Oh gitu? Iya, dekat kuburan, karena di situ di lagu ini dan ternyata roh itu ada orang itu terlena dengan kekuatan roh itu Kak. Jadi ketika dia masuk dia jadi kebal, tapi ketika rohnya itu keluar dia udah nggak sakit semua, udah nggak kebal, udah apa. Jadi selain Roh Kudus di dunia ini juga ada namanya roh jahat. Nah, tapi balik lagi, ketika kita menerima Roh Kudus dalam hati kita, dalam diri kita, roh jahat itu nggak akan bisa masuk ke tubuh kita. Tapi kebalikan, kalau kita tidak percaya dengan Roh Kudus, terus roh itu kita kalau nggak percaya, kita nggak mau masukin, roh lain bisa masuk ke diri kita. Iya benar. Nah kalau udah roh lain masuk ke diri kita, ya timbullah pemikiran-pemikiran jahat. Nah makanya sering kali adik-adik denger nggak, ada yang namanya preman, ada yang tukang mencuri, pembunuh atau apa. Mereka udah nggak sadar. Kenapa? Karena sudah nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi, yang masuk apa? Dipenuhi roh jahat ya. Roh jahat. Karena kalau udah masuk roh jahat, ketika kita misalnya nih, adik-adik misalnya nyontek, nyontek nih, lagi ulangan nyontek, pertama takut nih, aduh Tuhan, ini kok ada rasa deg-degan, ada apa? Nah itu sebenarnya Roh Kudus lagi bekerja gitu, nah, bikin tapi kalau lama-lama bersalah gitu. Ini nyontek nggak apa-apa lah, orang nggak ketahuan, yang penting kata mama hasilku harus bagus. Ada yang mengandalkan cara, lama-lama yang masuk yang dominan roh jahat. Nah kalau udah roh jahat itu udah masuk, udah orang nggak takut lagi. Apa aja nggak tahu, mau nyontek aja, mau lawan aja. Mau nyuri aja, mau ngelawan orang tua ngelawan aja. Nah banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Tapi balik lagi, ketika Roh Kudus datang, jadi
Roh Kudus itu menggantikan perannya Tuhan. Kalau dulu Tuhan datang ke dunia, terus rangkap, nah Tuhan kirim Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur ya Nah. Kak ya. Tahu Pengingat. satu contoh nyata Kak di zaman dulu Kak. Satu. Pernah dengar cerita murid yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali nggak? Siapa itu? Petrus itu adik-adik pernah suatu ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya Tuhan Yesus ditangkap terus dipukulin. Petrus ini adalah satu murid yang paling berani, paling militer lah, paling pembelanya Tuhan Yesus. Tapi ketika dia tahu bahwa orang yang dibela dia selama ini, ya disiksa, ketika dia datang, dia penuh ketakutan. Kenapa dia penuh ketakutan? Kadang lihat gurunya disiksa, dia bukan menghilang gurunya atau kabur atau punya power. Tuhan Yesus disiksa, dia melihat kaget, waduh penuh ketakutan. Bahkan ciri-ciri ketakutannya itu kelihatan ketika ditanya, kamu kenal dia nggak? Jawabnya enggak. Dia jalan lagi, tiba-tiba apa? Ditanya lagi gimana? Kamu kenal dia nggak? Enggak, saya nggak kenal. Sampai akhirnya ketiga kali, kamu kenal dia nggak? Enggak. Terus yang terjadi apa? Ayam berkokok. Iya, ayam berkokok. Baru dia sadar, aduh Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan benar. Bener nih. Nyesel. Akhirnya apa? Ketika dia berkumpul, dia dapat Roh Kudus hadir. Soal ini Petrus yang dulu, yang tadinya penakut, jadi berubah. Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, akhirnya apa? Dia berani memberitakan firman Tuhan. Bahkan satu hari, tahu nggak Kak? Berapa orang yang bertobat? Ribuan, bisa 3.000-an. Keren. Itu kenapa? Dari seorang penakut yang menjadi seorang yang pemberani. Itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi sifat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tadi yang pertama harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Ternyata selanjutnya Roh Kudus, kalau kita percaya dengan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus bekerja. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini hebatnya Petrus. Enggak. Petrus itu manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia bisa menjadi manusia yang hebat ketika Roh Kudus datang dan dia mau ngikutin apa yang dimau Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bekerja, orang nggak akan kepikiran seperti itu. Tiba-tiba semua bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, ada satu lagi Kak, yang contoh murid yang dipenuhi Roh Kudus. Tahu nggak? Dia dulunya pembunuh Kak. Ya ini ceritanya lanjut nih, karena udah banyak yang percaya. Akhirnya ada satu orang yang nggak suka. Kenapa? Orang-orang karena dari penuhi percaya, dia memberitakan firman Tuhan. Satu orang nggak percaya, dan kerjaannya dia akan membunuh semua orang yang percaya. Mama ini. Siapa tuh Kak? Depannya S. Tahu nggak? Ayo, siapa Kak? Depannya S, belakangnya S. Ayo. SS. S siapa? SS. Tahu nggak? Saulus. Nah, Saulus ini ya, dia membunuh semua orang Kristen. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus dibunuhin semua. Sampai akhirnya dia ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sinar dan membuat dia buta. Nah, setelah 3 hari dibukakan matanya dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Akhirnya apa? Dia berani untuk memberitakan firman kemana-mana. Padahal tadinya membunuhin orang percaya ya. Dan dia nggak ada takutnya, gitu. Dia kemana, di penjara, diapain, tidak ada takut-takutnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik mau nggak dipenuhi Roh Kudus? Mau. Siapa yang mau angkat tangannya? Kelihatan loh kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kelihatan, Kak. Gimana tuh? Ciri-cirinya gimana tuh? Ya itu ciri-cirinya, yaitu ketika dia yang tadinya takut, dia bisa menggebu-gebu untuk mau menceritakan Tuhan Yesus. Nah itu ciri-cirinya. Jadi yang tadi yang dibilang ada yang kelihatan
api, ada yang bisa berbahasa roh, biasa apa. Tapi nggak harus itu. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia mempunyai sukacita. Sukacita, dan dari sukacita itu bisa bersaksi. Tahu nggak, Tuhan Yesusku luar biasa. Kenapa? Kemarin aku sakit. Nah, sakit terus tiba-tiba aku berdoa, benar-benar berdoa. Terus Tuhan sembuhkan. Wah, akhirnya dia cerita-cerita. Tahu nggak, Tuhan Yesusku luar biasa loh. Aku sakit, aku bisa disembuhkan. Kamu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, itu udah ciri-ciri adik-adik udah kepenuhan Roh Kudus. So, kenapa? Karena nggak bisa direm, Kak. Ketika Roh Kudus bekerja, itu nggak bisa direm, nggak bisa apa. Sifat bobo, aduh Kak, aku takut Kak ngomong sama orang, aku malu Kak sama orang. Nah, berdoa minta supaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus supaya kita lebih berani. Tapi ada lagi Kak caranya. Jadi nggak harus yang ngomong atau bukain firman atau apa, berdasarkan perilaku kita pun kita bisa bersaksi. Nah, ternyata orang Kristen kayak gini loh, penuh kasih, pengampunan, ya, berbuat baik. Meskipun orang jahat sama kita bisa berbuat baik sama mereka, ya. Jadi jangan sampai kehidupan kita tuh menjadi batu sandungan. Nah, ya, dengan orang lain melihat perilaku kita, itu aja sudah bersaksi kita. Tapi tetap Kak, orang baik tuh banyak Kak. Tapi balik lagi, orang baik plus percaya bahwa Tuhan Yesus tuh ada. Karena masih banyak loh orang baik yang nggak percaya. Misalnya komunis Kak, itu kan nggak percaya sama agama, dia nggak punya, ateis, ya, nggak percaya. Tapi mereka belum tentu jahat, mereka baik. Tapi balik lagi, baik itu nggak cukup. Harus dua ya. Jadi yang pertama bukan baiknya dulu, yang pertama adalah percaya dulu sama Tuhan Yesus. Karena percaya sama Tuhan Yesus baru keluarlah buah-buah roh tadi. Salah satunya ya kebaikan itu Kak. Jadi balik lagi, ada nggak adik-adik yang nggak percaya? Ada. Tapi kalau adik-adik Ebenezer Kids jelas adik-adik tidak hebat semua. Kenapa? Tiap minggu ikut online, ya kan? Iya dong. Walaupun tetap semangat, walaupun nggak ke gereja, tapi tetap sukacita dalam mendengarkan kakak-kakaknya yang mengajar lewat online. Nah, untuk itu terus ikutin firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Oke Kak, sekarang kita mau berdoa, ya. Adik-adik, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan pada kami. Hari ini kami mengenal bahwa dan kami percaya bahwa Roh Kudus itu ada dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kami. Walaupun Roh Kudus tidak terlihat, tapi kami bisa merasakan bahwa kami menjadi anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus. Bapa, terus isi hati kami, isi pikiran kami, isi jiwa kami dengan Roh-Mu, sehingga roh-roh jahat yang ada dalam tubuh kita tidak ada yang tinggal di dalam tubuh ini, karena tubuh ini sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh Roh-Mu ya Bapak. Dan kami percaya ketika kami terima Roh-Mu itu, kami menjadi sukacita, dan kami dengan sukacita ingin terus bercerita tentang Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat orang tua kami. Kau berkati mereka, Kau berikan sukacita, dan Kau juga isi Roh Kudus dalam hati mereka. Dan kami sudah mau selesai buat firman-Mu. Kau sertai terus buat kakak-kakak yang mengajar di Ebenezer Kids. Beri sukacita mereka sehingga apa yang mereka ajarkan sesuai dengan benar. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami sukacita kami terus menerima Roh-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, selamat merayakan hari Pentakosta. Nah, terus berdoa bagi adik-adik yang ingin berbahasa roh. Berdoa terus, minta sama Tuhan, serahkan diri, katakan, Tuhan, aku mau terima Roh-Mu, aku ingin belajar supaya bisa bahasa roh. Jadi bahasa roh nggak usah diikut, nggak usah ditiru-tiru, nggak usah dihafalin.
ini ada yang ini saya hafalin deh, Mbak ngomong apa dia hafal di situ. Nggak usah dihafal-hafalin. Tapi ketika adik-adik udah percaya bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam diri adik-adik, tunggu aja nanti Tuhan Yesus akan berkarya buat adik-adik. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya ya. Bye. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.